Untuk budidaya jamur tiram sendiri ya Kak, di mana itu kita menggunakan pemanfaatan limbah kayu. Jadi untuk media utama yang kita gunakan itu adalah limbah serbuk kayu sebagai bahan baku untuk pembuatan media tanam gitu. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan untuk budidaya jamur tiram itu adalah menyediakan tempat gitu Kak. Karena budidaya jamur tiram ini kan nggak bisa di lahan yang seperti kita menanam seperti biasa gitu. Karena dia harus memiliki kelembapan yang tinggi dan suhu yang rendah gitu. Jadi kita harus bikin rumahnya di mana rumah tuh ada rak-raknya gitu. Nah, nanti proses pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat media tanam. Nah, tadi ya udah saya katakan bahwa media tanamnya dari serbuk kayu gitu. Nah, serbuk kayu itu biasanya kita tambah dengan dedak padi dan kita beri air sekitar kelembapan 60% gitu Kak. Nah, setelah proses pembuatan media tanamnya, itu baru kita memasukkan bibit yang biasanya kita sebut tuh inokulasi. Inokulasi, dan setelah itu kita harus nunggu sebulan baru bisa panen jamur tiramnya gitu. Dan mungkin faktor apa saja nih yang mempengaruhi pertumbuhan dari produksi jamur tiram tersebut? Faktornya ada 2 sih Kak yang sangat mempengaruhi. Yang pertama kelembapan dan kadar air gitu. Kayak kemarin kan sempat panas ya, wah itu benar-benar sih produksinya sangat-sangat turun gitu. Karena kelembapan jadi tinggi, untuk kita menambah kelembapan dengan menyiramnya itu nggak bisa gitu. Awal mula sih sebenarnya background saya peternakan ya Kak. Cuman pas saya selesai kuliah balik ke sini nggak diizinkan sama ayah untuk buka usaha peternakan. Karena katanya kan kamu cewek gitu harus nyabit dan segala macamnya. Ya udah gitu. Kenapa saya milih jamur tiram? Itu pertama karena jamur tiram itu lebih kayak tadi Kak, kita kerjanya di awal dan setelah itu kita bisa lumayan nggak terlalu berat kerjanya gitu. Terus yang kedua harga produk kita stabil di 24. Jadi kita nggak bakal mikir wah sekarang lagi zamannya jamur tiram turun nih harganya. Jadi kita nggak stres di sana dan karena hasilnya stabil gitu. Terus juga butuh tenaga kerja yang banyak gitu Kak. Jadi kita bisa memanfaatkan orang-orang di sekitar untuk kerja di kita gitu. Bisa nambah penghasilan mereka juga gitu kan. Jadi bisa ada pemberdayaan masyarakat juga di proses yang kita lakukan. Jadi nggak semerta-merta hanya untuk diri sendiri gitu sih awalnya. Istilahnya terkait jamur tiram itu kita jual jamur tiram segar pasti ya Kak. Terus kita juga ada jual kebab jamur, bakso jamur, terus satu lagi tuh ada mushroom brulebum gitu. Nah itu ketiga produknya tuh biasanya dibikin dari daging sapi Kak. Tapi kita ganti semua bahan bakunya dari jamur tiram. Tapi lebih sehat lagi ya, karena memang jamur tiram itu memang nggak ada kolesterolnya, juga istilahnya vitaminnya juga ada, seratnya juga ada di sana ya. Untuk pemasaran tuh kita masuknya ke kafe, ke retail sayuran Kak, terus sama di UMKM yang jual jamur crispy gerobak. Berarti udah banyak nih ya. Soalnya untuk jamur crispy sendiri kebutuhan perharinya tuh lebih 7 kilo per hari gitu Kak.